I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Aspek psikologis tentang kesulitan belajar, yang dimana ditinjau dari aspek psikologi perkembangan. Ada pola perkembangan yang bersifat umum dan ada yang bersifat individual. Pola perkembangan yang bersifat umum didasarkan atas hasil generalisasi pola perkembangan manusia pada umumnya. Pola perkembangan ini sangat besar manfaatnya bagi anak normal atau anak pada umumnya. Pola perkembangan individual berbeda antara anak satu dari anak lainnya. Pola perkembangan individual sangat bermanfaat bagi upaya penyusunan program pendidikan yang sesuai dengan laju perkembangan tiap anak. Pola perkembangan umum atau pola perkembangan anak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar disebabkan oleh faktor kematangan. Bertolak semacam pandangan itu mempercepat atau menghambat proses perkembangan dapat menimbulkan masalah belajar. Lingkungan sosial yang berupaya mempercepat proses perkembangan anak dapat menimbulkan kesulitan belajar. Begitu pula dengan lingkungan sosial yang tidak memberikan stimulasi terhadap suatu fungsi yang telah matang untuk berkembang. Bertolak dari psikologi perkembangan, ada 2 konsep yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kelambatan kematangan, dan yang kedua, tahapan-tahapan perkembangan. Berdasarkan 2 konsep tersebut, maka perlu dipahami implikasinya bagi upaya penanggulangan kesulitan belajar dengan lingkungan sosial yang tidak memberikan stimulasi terhadap suatu fungsi yang telah matang untuk berkembang. Kelambatan kematangan. Keterlambatan kematangan berhipotesis bahwa anak berkesulitan belajar tidak terlalu berbeda dari anak yang tidak berkesulitan belajar, dan kelambatan kematangan keterampilan tertentu dipandang sebagai bersifat sementara. Konsep keterlambatan kematangan, keterampilan pada suatu pandangan bahwa banyak kesulitan belajar tercipta karena anak didorong atau dipaksa oleh 5 tahun melakukan suatu studi terhadap 177 anak berkesulitan belajar yang ditempatkan di kelas khusus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar dari anak-anak tersebut memperlihatkan kelambatan kematangan menurut Koppitsch. Anak-anak berkesulitan belajar memerlukan waktu 1 atau 2 tahun lebih banyak daripada yang diperlukan oleh anak yang tidak berkesulitan belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Pandangan kelambatan kematangan juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Silver dan Hagin. Hasil penelitian tersebut terhadap anak-anak yang didiagnosis berkesulitan belajar membaca dan memperoleh pelayanan pendidikan khusus. Berbagai tahun kemudian setelah mereka berusia antara 16 hingga 24 tahun. Banyak di antaranya mereka yang tidak memperlihatkan kesulitan dalam orientasi ruang dan membedakan bunyi-bunyi dan membedakan kiri kanan, meskipun pada masa anak-anak mereka memperlihatkan adanya problema tersebut. Melalui proses pematangan, beberapa dari berbagai problema tersebut menghilang, tetapi ada juga yang masih menetap. Pandangan lain tentang pengaruh kematangan terhadap kesulitan belajar dikemukakan oleh Samuel. Pada tahapan-tahapan awal, perkembangan anak secara normal cenderung menampilkan fungsi-fungsi yang menyenangkan dan menghindari yang tidak menyenangkan. Ketika suatu fungsi mengalami kelambatan kematangan, anak berkesulitan belajar malah menghindari dan menarik diri dari aktivitas yang menuntut fungsi tersebut. Akibatnya, fungsi yang ditolak tersebut gagal untuk berkembang sehingga kesulitannya menjadi semakin parah. Tahapan-tahapan perkembangan.
Tahapan-tahapan perkembangan yang paling erat kaitannya dengan kesulitan belajar di sekolah adalah tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Pengertian kognitif mencakup aspek-aspek struktur intelektual yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yaitu fungsi mental yang mencakup persepsi, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan masalah. Adapun tahapan-tahapan perkembangan kognitif adalah sebagai berikut. Tahapan apensori motor usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahapan ini, manusia disebut periode sensori motor. Pada periode ini, anak belajar melalui indera dan gerakan serta dengan berinteraksi dengan lingkungan fisik melalui bergerak, meraba, memukul, menggigit, dan memanipulasi objek-objek secara fisik. Anak belajar mengenai sifat ruang, waktu, lokasi, ketetapan, dan sebab akibat. Sebagian dari anak-anak berkesulitan belajar sering memerlukan lebih banyak kesempatan untuk melakukan eksplorasi motorik semacam itu. Tahap praoperasional usia 2 sampai dengan 7 tahun. Umur 2 hingga 7 tahun disebut tahapan praoperasional. Pada tahapan ini dibagi menjadi 2 subtahapan. Yang pertama, subtahapan berpikir prakonseptual usia 4 sampai dengan 7 tahun. Berbeda dari tahapan sensori motor yang perilakunya masih praverbal dan tidak menggunakan tanda atau simbol. Pada subtahapan ini, anak mengembangkan yang dinamakan oleh Piaget sebagai fungsi simbolik. Pada usia 2 hingga 4 tahun, anak berkesulitan belajar sering belum mampu mengembangkan fungsi simbolik sehingga mereka memerlukan dapat mengelompokkan benda-benda atas dasar sifat khusus benda tersebut, tetapi masih terbatas pada satu dimensi saja. Pada tahapan ini, anak baru dapat menyusun benda-benda berdasarkan satu dimensi saja, misalnya dari segi panjangan atau besarnya saja. Pada tahapan ini, anak berpikir mampu mengkonversikan angka-angka. Jika keadaan anak diberikan 2 deretan benda yang sama, misalnya, mungkin anak akan mengatakan bahwa deretan yang satu akan lebih banyak daripada deretan yang lain karena deretannya lebih panjang. Tahap konkret operasional usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada usia antara 7 hingga 11 tahun, anak berada pada tahapan operasi konkret. Pada tahapan ini, yang dapat dipikirkan oleh anak masih terbatas pada benda-benda konkret yang dapat dilihat dan diraba. Benda-benda yang tidak jelas, yang tidak tampak dalam kenyataan, masih sulit dipikirkan oleh anak. Tahap formal operasional usia 11 atau lebih. Tahapan operasi formal dimulai pada sekitar umur 11 tahun. Pada tahapan ini, anak memperlihatkan adanya suatu masa transisi utama dalam proses berpikir. Pada tahapan ini, anak telah mampu berpikir abstrak, menggunakan berbagai teori, dan menggunakan berbagai hubungan logis tanpa harus menunjukkan pada hal-hal yang konkret. Tahapan operasi formal ini merupakan landasan yang memungkinkan anak melakukan pemecahan berbagai masalah. Banyak anak berkesulitan belajar yang meskipun umurnya telah mencapai 11 tahun, tetapi masih berada pada tahapan operasi konkret. Mereka memerlukan banyak bantuan dan latihan agar memiliki landasan yang kuat untuk mencapai tahapan operasi formal. Transisi dari satu tahapan ke tahapan yang lain memerlukan kematangan. Menurut Piaget, tahapan-tahapan tersebut berurutan dan hierarkis. Anak hendaknya diberikan kesempatan untuk menetapkan perilaku dan berpikir sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Kegagalan anak di sekolah umumnya karena
Sekolah sering menuntut anak untuk menggunakan konsep-konsep abstrak dan logis dalam suatu bidang pelajaran tanpa memberikan kesempatan yang cukup untuk anak memahami tahapan-tahapan pemecahan sebelumnya. Secara ringkas, pandangan kematangan didasarkan atas anggapan bahwa semua individu memiliki tahapan-tahapan perkembangan yang alami dan waktu kematangan berbagai keterampilan. Problema belajar pada anak memungkinkan hanya merupakan suatu kelambatan dalam perkembangan dari proses tertentu. Merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bertanggung jawab menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak untuk menyadari tahapan-tahapan kematangan dan kelambatan kematangan yang mungkin muncul. Bring it down,